Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi hebat, sudah siap belajar ya? Siap? Semangat! Selamat datang di materi pembelajaran kelas 6. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Ayo kita pelajari bersama-sama. Tumbuhan sahabatku, ada yang sudah pernah membuat teks laporan? Yuk kita bahas kembali tentang teks laporan. Pengertian teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Teks laporan hasil pengamatan biasanya berisi 1. Informasi umum, 2. Kumpulan fakta-fakta, dan terakhir adalah simpulan. Teks laporan ini juga terdapat ide pokok. Ada yang masih ingat apa sih itu ide pokok? Ide pokok adalah ide yang disampaikan oleh penulis menjadi suatu pokok pembahasan dalam sebuah paragraf. Letak ide pokok terdapat di kalimat utama. Satu hal yang perlu diingat adalah kalimat utama tidak sama dengan kalimat pertama. Kalimat utama bisa berada di awal atau deduktif, bisa berada di akhir atau induktif, dan bahkan bisa berada di awal dan akhir paragraf atau yang disebut dengan campuran. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Nah, ide pokok paragraf tersebut adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Dengan memahami ide pokok, memudahkan kalian dalam membuat laporan pengamatan. Ayo kita lanjutkan ke muatan IPA. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pada tumbuhan, alat perkembangbiakannya adalah bunga. Di bunga ini terdapat benang sari dan putik, di mana benang sari merupakan alat kelamin jantan dan putik merupakan alat kelamin betina pada bunga. Ayo kita amati bagaimana proses perkembangbiakan generatif berikut ini. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dimulai dan diawali dari proses penyerbukan, di mana proses penyerbukan ini dapat dibantu oleh angin ataupun serangga. Setelah proses penyerbukan terjadi, jatuhnya benang sari ke kepala putik atau serbuk sari ke kepala putik, maka terjadi peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari sel kelamin jantan melebur dengan sel telur pada sel kelamin betina. Kemudian pembuahan menghasilkan zigot. Zigot ini tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Biji berada di dalam buah, dagingnya kita makan, daging buahnya kita makan, lalu bijinya nanti dapat kita tanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Tumbuhan baru akan menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan biji kembali. Menarik bukan proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Anak-anak, penyerbukan ada 4 macam. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, di mana serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Sedangkan penyerbukan tetangga, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Berarti melibatkan 2 bunga ya anak-anak. Lalu penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh di kepala yang putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Melibatkan 2 bunga tetapi tumbuhannya berbeda, tidak dalam satu tumbuhan. Yang keempat, penyerbukan bastar. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Misalnya bunga pohon mangga, serbuk sarinya jatuh di kepala putik pada bunga pohon mangga yang lain, tetapi beda jenis. Misalnya yang satunya adalah mangga harum manis, yang satunya misalnya mangga mana lagi. Seperti itu anak-anak semua, bisa dipahami ya? Ternyata
Proses penyerbukan itu bisa dibantu oleh serangga. Di sini salah satunya lebah. Lebah membantu penyerbukan bunga. Bagaimana caranya, Bu? Kenapa bisa lebah membantu penyerbukan bunga? Oke, Ibu ceritakan ya. Lebah saat sedang menghisap nektar bunga, maka dia kakinya akan hinggap pada serbuk sari. Setelah itu, lebah akan terus mencari nektar bunga tersebut. Tanpa dia sadari, serbuk sari di kakinya akan jatuh di kepala putik pada bunga yang sama, atau bisa juga pada bunga yang lain di tumbuhan yang sama, atau bisa juga pada bunga lain di tumbuhan yang berbeda. Saat itu lebah akan terbang ke sana kemari sehingga membantu proses penyerbukan. Selain lebah, hewan-hewan apa lagi ya yang membantu penyerbukan bunga? Ayo sebutkan. Kamu bisa kerjakan di buku tugasmu. Pada muatan IPS, kita akan belajar kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografis yang sama. Akan tetapi, kesamaan kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budayanya pun sama. Kedua negara berikut terdapat di Asia Tenggara. Kira-kira negara apa saja nih anak-anak? Benderanya bisa kalian lihat ya. Yang pertama adalah negara Indonesia dan yang kedua adalah negara Malaysia. Ayo sebutkan persamaan dan perbedaan sosial budaya dari kedua negara tersebut. Nah, untuk yang ini Ibu ingin kalian mencari sendiri dari berbagai sumber dan nanti kalian kerjakan di buku tugasmu. Pembelajaran 2 untuk muatan PKN. Penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama Pancasila mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mensyukuri segala yang ada di alam semesta. Ketiga, mengakui kebebasan memeluk agama. Dan yang keempat, menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Itulah makna dari sila pertama Pancasila. Lalu, sila kedua Pancasila mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila adalah yang pertama, mengaku persamaan derajat antar sesama manusia. Yang kedua, mengaku persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, saling menyayangi sesama manusia. Dan yang kelima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Itulah makna dari sila kedua Pancasila. Bunyinya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada muatan SBDP, kita akan mengenal karya seni patung. Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Kalian sudah pernah melihat patung kan sebelumnya? Coba perhatikan pada gambar ini terdapat patung siapa? Ya, betul, patung proklamator Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Lalu apa sih fungsi patung? Fungsi patung adalah sarana ibadah untuk agama tertentu, karena ada beberapa agama yang menjadikan patung sebagai simbol dari agamanya. Kemudian yang kedua, mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Seperti tadi ya, ada patung proklamator Indonesia yang bisa kita jadikan untuk mengenang peristiwa bersejarah. Yang ketiga, pelengkap konstruksi bangunan. Nah, biasanya patung digunakan sebagai pelengkap konstruksi bangunan atau untuk memperindah saja. Yang keempat, penghias bangunan, taman, atau tempat lainnya. Ada juga yang hanya dijadikan sebagai pajangan bangunan dan taman atau tempat-tempat tertentu. Yang kelima, dinikmati keindahan dan bentuknya. Anak-anakku semua,
Untuk tugas sudah Ibu rangkum dalam catatan berikut ini. Tugas yang harus kalian kerjakan pada hari ini adalah 1. Mencatat poin penting dari materi yang diberikan. Yang kedua, menyebutkan nama-nama serangga yang membantu proses penyerbukan. Yang ketiga, sebutkan persamaan dan perbedaan sosial budaya dari negara Indonesia dan Malaysia. Kamu bisa mencari dari berbagai sumber ya, bisa kamu browsing atau mencari dari buku-buku yang ada. Yang keempat, jelaskan dan gambarkan 4 macam penyerbukan di buku tugasmu. Tadi sudah kita bahas macam-macam penyerbukan. Nah, sekarang Ibu minta kamu untuk menjelaskan dan menggambarkan kembali di buku tugasmu. Kerjakan di buku tulis tematik, nanti akan dikumpulkan secara luring. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Ingat, tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.